Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Sajiji Trader. Hari ini hari Selasa 26 Oktober jam setengah 2 malam waktu Turki. Gimana abang-abangku, apakah masih depo konsisten atau sudah bisa membuat si Kang No ini sedekah balik ya? Atau wadi konsisten? Oke. Mungkin hari ini saya akan trading menggunakan strategi premium. Tapi untuk kalian yang belum join, santai saja karena saya tetap akan menjelaskan indikasi-indikasi yang terbentuk entah daripada support, resisten, candlestick ataupun price action. Jadi untuk kalian yang belum join, kalian tetap akan menambah ilmu ya di video ini. Untuk kalian-kalian yang berminat, silahkan hubungi saya di Telegram di semua deskripsi video. Terlebih dari itu, saya tidak pernah memaksakan apapun. Jika kalian bisa nyaman dan konsisten di strategi gratis Sajiji, yaitu ada BSI dan juga RSI, silahkan gunakan ya. Oke, jam lama-lama kita langsung hajar. Ntar bang, sambil udah dulu bang. Oke. Mata uang tutup ya. Mata uang jam 12 malam, ini udah jam setengah 2. Yang buka cuma kripto bang. Oke, kita jam dulu. Ini ada momen saya open sell ya. Astaga, saya nggak open di detik 30 tadi Oke, kenapa saya open sell di situ? Karena begini bang. Pertama, kalau kita lihat di sini, kita bidik lagi ya, di area sini di awal periode apa yang dia bentuk awalnya kan support. Nah ketika support itu terjadi, nah dia ke reject bang. Kenapa ke reject? Mana informasi atau konfirmasi dari rejection itu? Yaitu candlestick ini bang. Nah gitu kan, batal kan. Nah ini adalah momen ketika support itu terbatalkan atau ke reject, kita langsung open posisi sesuai dengan candlestick rejectnya itu bang. Nah ini kan candlestick rejectnya itu warna merah, body di atas 30%, semu kecil di bawah, semu panjang di atas, artinya kan ini pembacaannya turun. Nah makanya itu tadi saya open posisi sell. Alhamdulillah open posisi pertama masuk ya. Oke, kita tunggu lagi sampai detik 30. Nah jadi saya punya 3 kelas strategi premium. Yang pertama ada SPT. SPT itu apa bang? SPT itu adalah Sajiji Premium Technical. Yang kedua ada SBTC, Sajiji B Technical Candlestick. Dan yang ketiga ada S3 yaitu Sajiji Super Strategi. Itu kelas paling tinggi. Nanti kalau mau join nanti bisa dimasukkan ke grup VIP ya. Oke, ini akan buy ya. Nah bang, kok bisa buy? Bisa tahu dari mana buy? Karena seperti ini bang, ini udah jelas. Kalau saya bilang kenapa support ini sempurna, nah karena ketika terjadi support itu ya, di dua candlestick yang membentuk support itu semua sifatnya ke atas, betul. Coba kita lihat lagi, ini candlestick merah. Kalau dilihat lagi nih, sumbu kecilnya di atas, semu panjangnya di bawah, body udah jelas di atas 30%. Dan yang kedua, candlestick hijau ini sumbunya satu, panjang di atas ya. Ini artinya kan dua-duanya sifatnya buy. Nah kebetulan juga ini, ketika buy itu terjadi, support itu terjadi, kan profit. Nah jadi ini kuat lah gitu ya, kalau bisa dibilang ke sliding sebagian ya. Oke, santai aja. Oke, masuk ya.
Open posisi kedua masuk. Kita lihat lagi open posisi ketiga. Apakah hari ini saya akan dibantai Kang Nomo atau saya membantai Kang Nomo nih? Kita lihat ya. Sebetulnya begini Bang, kalau candle crypto itu nggak bisa apa ya, maksudnya secara harfiahnya susah sekali Bang disamakan dengan candle mata uang, karena ya tahu sendiri ya kalau kripto itu memang sifatnya fluktuatif, terus agresif gitu kan, pergerakan per detiknya tuh ada gitu kan. Nah jadi ya saya bilang tadi, kalau misalkan ada candle prank lah, kalau simpelnya ketika kita analisa misalkan buy, terus si candlenya mana sell, nah si candle sellnya ini dia tetap informasinya ke atas. Nah ini adalah candle prank yang saya sering sebut kan. Nah tapi kalau misalkan ternyata kita analisa sell terus candlestick malah ke atas, tapi emang sifatnya juga memang ke atas, nah itu memang abang-abangnya aja salah analisa gitu. Oke, kita langsung open posisi ketiga Bang ya. Kita lihat. Oke, kita lihat lagi. Oke, ini akan ke atas. Bang, kok bisa ke atas? Ini jelas. Ini jelas ya. Coba dilihat lagi. Ini support terdekat di sini kan. Nah, ini support terdekat. Ketika si candlestick ini, lihat close price-nya. Close price-nya ini melebihi daripada resisten terdekat yang ini. Coba lihat lagi. Di zoom lagi. Ya, otomatis itu udah break ya Bang, udah break daripada resisten, otomatis dia akan terus ke atas gitu. Tuh kan, mantap, masuk. Untuk member asli mungkin senyum-senyum sendiri ya. Lihat ini udah pasti pada tahu gitu ya, kenapa saya open posisi buy, kenapa saya open sell. Oke, kita lihat lagi. Nah ini masih buy Bang ya. Ini momen ketika terjadi break, momen apa ya, maksudnya momen FTT Bang, follow the trend. Nah ini baru cara membidik follow the trend yang benar gitu Bang, ketika memang betul-betul si konfirmasi daripada break ini, candlestick ini membreak benar gitu Bang dari pada resisten yang ini. Jadi kita lihat tadi kan close price dari candlestick hijau ini dia melebihi daripada resistennya ini. Nah otomatis kan itu resistennya ketembus Bang, ketembus langsung ke atas gitu kan. Nah atas buy 1 menit. Oke, ayolah masuk. Alhamdulillah masih masuk. Ini masih ke atas Bang, masih ke atas. Kenapa masih ke atas? Ini jelas ini support kan, ini support. Terus di sini satu candle konfirmasi. Ketika support ini terjadi, satu candle konfirmasi yang saya sebut itu kuat. Karena kenapa? Pertama saya lihat dari body candlestick hijau itu dia memang lebih dari 40%. Jadi bukan di lebih dari 30% lagi. Ini udah mau mendekati 50%. Body udah lebih besar gitu kan. Sumbu sama sumbu panjangnya di atas, sumbu kecilnya di bawah. Nah, kalau seperti ini kan ya berarti kita fokus kepada candlestick sumbu panjangnya Bang gitu. Oke, kita lihat lagi. Ini masih buy Bang, masih buy. Oke, saya open posisi buy.
Lah kok bang bay, nah ini yang disebut udahlah gitu kan, ibaratnya follow the trend, follow the trend ini baru yang benar bang. Kalau follow the trend kok bisa bang, karena ini saya lihat di sini ada satu candlestick signal dan satu apa se, eh, ada satu candlestick sebelum signal itu terjadi, ya ini bang, ya ini sifatnya juga candlesticknya ke atas gitu bang, ya yang candlestick hijau ini nih. Nah otomatis saya open posisi buy. Mantap ya, ini udah yang ke berapa nih, yang keempat kali bang. Oke, nah ini baru dia akan ke bawah, dia ke bawahnya paling koreksi doang bang. Kenapa bisa saya bilang seperti itu, karena seperti ini bang, ini jelas candle signal ya. Nah ada satu candlestick sebelum signal itu terjadi, yang mana, yang ini satu candlestick yang hijau ini, itu sifatnya apa, ke bawah. Dan kenapa bisa ke bawah, nih candlestick hijau ini kan cuma satu sumbu bang, satu sumbu sumbu satunya itu di bawah, terus bodinya di atas 40% juga. Nah artinya kan tuh kita baca sumbunya kan, sumbu panjangnya, otomatis saya open posisi sell harusnya. Cuma kita lihat dulu bang. Oke, kita lihat sell. Oke, masih ke atas bang, ini masih ke atas ya. Kok bisa bang ke atas? Nah ketika ini kan saya bilang ini signal, karena signal, terus satu candlestick konfirmasi sebelum signal itu ada turun, cuma ada candle plank yang saya bilang malah ke reject dari turunnya itu. Nah ini adalah sebetulnya bisa disebut momen bang, ketika tidak jadilah untuk ke bawah gitu kan. Nah manfaatkan candle rejectnya itu, sifatnya apa, kalau turun turun, kalau ke atas gitu. Oke, loss ya. Oke, sanskuy, santai aja bang ya. Wih, bentar, ini masih ke bawah bang ya. Untuk kompensasinya saya masih turun. Kenapa saya turun? Ini bang, ini kalau saya sebut resisten belum sempurna. Kenapa? Karena ketika terjadi resisten ini, di dua candlestick itu sifatnya ada yang satu ke atas dan satu ke bawah gitu ya. Jadi tapi di dalam resisten yang tidak sempurna ini gitu, saya punya indikasi pendukungnya, ada pendorong yang kuat. Apa ini candlestick apa yang signal ini loh bang, yang hijau ini didukung apa, didukung ini satu candlestick sebelum signal yang tadi, itu kan sifatnya sell. Nah, otomatis saya open posisi sell. Aduh masih loss gitu bang. Oke, saya open buy ya. Rupanya di sini ada break ya, harusnya dihindari dulu ya, saya skip dulu. Nah kenapa saya open posisi buy, ini jelas candle signal lagi. Oke, nah sebelum satu candlestick signal ini terjadi, kita bidik berarti mana bang, yang ini sifatnya apa bang, sifatnya ke atas. Kenapa sebut ke atas, pasti udah pada paham ya, karena candlestick merah ini udah jelas body di atas 50%, sumbu panjang di bawah, sumbu kecil di atas. Otomatis kita fokus pada sumbu pendek gitu ya. Sumbu pendeknya di mana? Sumbu pendeknya di atas. Otomatis open posisi buy selama 1 menit gitu ya. Alhamdulillah profit. Oke, mungkin cukup dulu ya videonya. Sampai sini dulu, karena saya juga udah 14 menit bang. Sebetulnya kan kalau saya bikin trading plan
Itu cukup lah untuk konten atau untuk mandiri ya, 10 menit saja, karena nggak bagus juga kan lama-lama di market mantengin chat terus kan, mantengin candle. Oke, mungkin segitu aja dulu videonya. Kalau ada yang minat untuk join di kelas premium saya, silakan aja kontak saya ya. Mohon maaf bila ada yang kurang dimengerti atau kurang dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.